Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bu Endah dan teman-teman. Kami dari kelompok 3B akan menjelaskan dan mempresentasikan hubungan struktur aktivitas obat antibiotika. Next. Anggota kelompok kami yaitu ada Lutfia Nurul Aini dengan NIM 4313420020 dan saya sendiri Bimo Bayu Prasetyo dengan NIM 4313420040. Next. Untuk submateri yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada penggolongan antibiotika, dan yang ketiga ada antibiotika berdasarkan struktur kimianya. Next. Untuk pendahuluan, antibiotik adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan oleh organisme hidup, termasuk turunan senyawa dan struktur analognya dibuat secara sintetik, dan dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme. Antibiotika berasal dari sumber-sumber berikut. Yang pertama ada Actinomyces setalis, kemudian ada jamur, tanaman tinggi, Eubacteriales terutama Bacilli, kemudian ada binatang, Pseudomonales, dan ganggang atau lumut. Next. Kemudian yang kedua ada penggolongan antibiotik. Penggolongan antibiotik itu ada 3. Yang pertama berdasarkan spektrum aktivitasnya, kemudian berdasarkan tempat kerjanya, dan yang ketiga ada struktur kimianya. Next. Penggolongan berdasarkan spektrum aktivitasnya. Antibiotik itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada antibiotik dengan spektrum luas, efektif baik terhadap gram positif maupun gram negatif. Contohnya ada turunan tetraksilin, turunan amfenikol, turunan aminoglikosida, turunan makrolida, rifampicin, dan beberapa turunan penisilin seperti ampicillin, amoxicillin, dan lain-lain. Kemudian untuk kedua, antibiotik yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri gram positif. Contohnya ada bacitracin, erythromycin, dan sebagian besar turunan penisilin. Yang ketiga, antibiotik yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri gram negatif. Contohnya colistin, polymyxin, bisulfat, dan sulfomycin. Yang keempat, antibiotik yang aktivitasnya lebih dominan terhadap Mycobacteriaceae atau antituberkulosis. Contohnya ada streptomycin, kanamycin, cycloresin, rifampicin, fiomycin, dan capreomycin. Yang kelima, ada antibiotik yang aktif terhadap jamur atau anti jamur. Contohnya ada grisewolfin dan antibiotika polien. Dan yang terakhir ada antibiotika yang aktif terhadap neoplasma atau anti kanker. Contohnya ada actinomycin, bleomycin, daunorubicin, duscorubicin, mitomycin, dan mitramycin. Next. Kemudian penggolongan berdasarkan tempat kerjanya, yaitu ada di dinding sel, membran sel, asam nukleat, ribosom. Untuk yang selanjutnya, next. Antibiotik berdasarkan struktur kimianya. Yang pertama ada antibiotik belactam. Antibiotik belactam adalah antibiotik yang strukturnya mengandung belactam, banyak dikembangkan untuk pengobatan infeksi bakteri. Antibiotik ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada turunan penisilin, cephalosporin, dan turunan belactam non-klasik. Pada tingkat molekul, mekanisme kerja antibiotik belactam ditunjukkan oleh serangan nukleofil dari gugus hidroksil serin enzim transpeptidase pada karbonil karbon cicin belactam yang bermuatan positif, sehingga terjadi hambatan biosintesis peptidoglykan. Akibatnya, dinding sel akan pecah atau lisis sehingga bakteri mengalami kematian. Peptidoglykan merupakan makromolekul penting untuk kehidupan bakteri yang terdapat pada dinding sel bakteri gram positif dan gram negatif. Sehingga apabila hambatan biosintesis pada peptidoglykan nantinya akan bekerja untuk antibiotik turunan belactam. Kemudian efek antibiotik belactam sendiri terhadap bakteri adalah yang pertama untuk menghentikan pertumbuhan bakteri dengan cara menghambat biosintesis peptidoglykan, kemudian untuk menurunkan kelangsungan hidup kultur, dan yang ketiga ada membuat sel menjadi lisis. Next. Kemudian dalam tubuh itu juga ada belactamase, yaitu adalah enzim yang dapat mengaktifkan antibiotika belactam.
Pada bakteri gram negatif, enzim ini terletak pada ruang periplasma, yaitu suatu posisi yang strategis karena harus dilewati oleh antibiotik B-lactam sebelum mencapai sasaran. Pada bakteri gram positif, enzim B-lactamase dilepaskan ke dalam medium dan merusak B-lactam sebelum mencapai sel. Next. Bentar. Kemudian penghambat B-lactamase itu adalah senyawa yang dapat menetralkan enzim B-lactamase sehingga mencegah menaktifkan antibiotik B-lactam dan tanpa halangan dapat secara bebas menunjukkan kerja bakterisidnya. Karena efek sinergis tersebut, penghambat B-lactamase sering digunakan bersama-sama dengan antibiotik B-lactam untuk mengatasi infeksi bakteri yang telah tertahan. Contohnya itu ada asam clavulanat, asam olifanat, sulbactam, dan tifsulbactam. Next. Nah, berdasarkan antibiotik B-lactam itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama tadi ada turunan penisilin, di mana penisilin pertama kali diisolasi dari kultur jamur Penicillium notatum dan P. chrysogenum. Turunannya dibuat dengan menambahkan prekursor seperti asam karboksilat atau senyawa yang berhubungan pada campuran fermentasi. Di bawah kondisi tertentu, prekursor tersebut bergabung dengan rantai samping membentuk turunan penisilin baru. Kerusakan penisilin biasanya terjadi karena hidrolisis dan proses ini sangat dipengaruhi oleh pH laktan. Dalam suasana basa, ion OH- atau air menyebabkan serangan nukleofil pada gugus karbon cincin B-lactam. Terbentuk asam penisiloat yang tidak aktif dan relatif stabil dalam suasana basa atau netral. Dalam suasana asam, yaitu pH kecil dari 3, ion H+ menyebabkan protonasi atau atom nitrogen cincin B-lactam. Diikuti serangan nukleofil dari atom oksigen asil pada atom C karbonil B-lactam. Cincin B-lactam terbuka, lalu terjadi destabilisasi cincin thiazolidin sehingga cincin terbuka membentuk asam penisilenat. Next. Berikut ini adalah struktur umum turunan penisilin yang digunakan dalam klinik. Ini yang pertama itu ada struktur umum A, seperti pada layar. Next. Dan yang ini juga ada struktur umum B. Secara klinik pada pengobatan in vivo, hal-hal yang mempengaruhi kestabilan penisilin adalah yang pertama itu ada asam lambung yang dapat menghidrolisis rantai samping amida dan membuka cincin B-lactam sehingga penisilin menjadi tidak aktif. Kemudian yang kedua ada enzim penisilinase yang terdiri dari B-lactamase dan asilase. B-lactamase dapat membuka cincin B-lactam sehingga penisilin menjadi tidak aktif. Sedangkan asilase atau amidase dapat merusak gugus asil membentuk 6-APA yang aktivitas antibakterinya sangat rendah. Enzim penisilinase dihasilkan oleh mikroorganisme yang tahan terhadap penisilin. Kemudian hubungan struktur aktivitas turunan penisilin melalui modifikasi molekul telah dibuat turunan penisilin baru dengan sifat yang lebih baik dibanding penisilin alami. Sifat tersebut antara lain yaitu ada penisilin yang tahan asam, yaitu karena ada gugus penarik elektron, misal gugus penoksi, yang terikat pada rantai samping amino. Gugus tersebut mencegah penata ulangan penisilin menjadi asam penilat yang terjadi dalam suasana asam. Kemudian ada penisilin yang tahan terhadap B-lactamase, yaitu karena ada gugus meruah atau bulky pada rantai samping amino. Misalnya, cincin aromatik yang pada kedudukan orto mengandung gugus halogen atau metoksi. Kemudian yang ketiga ada penisilin dengan spektrum luas, yaitu karena ada gugus hidrofil seperti NH2 pada rantai samping, sehingga penembusan obat melalui pori saluran protein membran terluar bakteri gram negatif menjadi lebih besar. Kemudian yang keempat ada penisilin yang aktif terhadap bakteri gram negatif dan Pseudomonas aeruginosa. Disebabkan ada gugus asidik pada rantai samping seperti COOH, SO3H, dan NHCO. Kemudian yang kelima ada penisilin yang bekerja sebagai praobat. Didapat melalui beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama,
membuat bentuk garam, contoh prokain penisilin. Kemudian yang kedua ada menutupi gugus amino bebas, misal yang terdapat pada struktur ampicillin dengan membentuk gugus amida yang akan diurai kembali pada in vivo. Dan yang ketiga, membentuk ester pada gugus karboksil yang terikat pada atom C3. Next. Berdasarkan spektrum aktivitasnya, turunan penisilin dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu penisilin yang aktif terhadap bakteri gram positif. Contohnya ada benzil penisilin, prokain penisilin G, benzatin penisilin G, dan venetisilin K. Kemudian yang kedua ada penisilin yang aktif terhadap Pseudomonas aeruginosa, contohnya ada carbenisilin, kemudian ada carindasilin, sulbenisilin, temosilin, dan lain-lain. Kemudian yaitu penisilin yang aktif terhadap Staphylococcus aureus, contohnya ada ethylsilin Na, nafsilin Na, oksasilin Na, cloxacillin Na, dan lain-lain. Dan yang keempat itu ada penisilin dengan spektrum luas, contohnya adalah ampicillin, amoxicillin, becampicillin, carbenisilin, carindasilin, dan lain-lain. Berdasarkan sifat kimia fisikanya, turunan penisilin dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang tahan terhadap asam, contohnya ada penisilin V, venetisilin, dan propisilin K. Kemudian ada penisilin yang tahan terhadap beta-laktamase, contohnya azidosilin, metisilin Na, dan temosilin. Kemudian ada penisilin yang tahan terhadap asam dan tahan terhadap beta-laktamase, contohnya ada oksasilin Na, cloxacillin Na, dicloxacillin Na, floxacillin Na, dan lain-lain. Efek samping penggunaan turunan penisilin antara lain adalah reaksi alergi atau insiden 1-8% yang kadang-kadang dapat berakibat fatal. Kemudian penisilin yang banyak digunakan secara luas antara lain ada benzil penisilin, kemudian ada K-phenoxymetilpenicillin, oksasilin Na, ampicillin, amoxicillin, sulbenisilin DNA, ticarcicillin DNA. Bentuk kombinasi turunan penisilin pada umumnya untuk memperluas spektrum dan meningkatkan aktivitas bakteri. Contoh kombinasi yang beredar di pasaran antara lain ada augmentin, timentin, dan unasin. Next. Kemudian yang kedua ada turunan cephalosporin. Turunan cephalosporin didapatkan sebagai hasil isolasi ekstrak jamur Cephalosporium acremonium. Turunan cephalosporin adalah antibiotik B-lactam, mempunyai dasar struktur mirip dengan penisilin, yaitu cincin B-lactam dihidrotiazin, mengandung 2 pusat atom asimetrik C6 dan C7, sehingga dapat membentuk 4 senyawa optis aktif. Hubungan struktur dan aktivitasnya, yang pertama, pada umumnya turunan cephalosporin berbeda pada gugus-gugus yang terikat pada posisi 7 dan atau 3 dari cincin Cephem. Modifikasi substituen pada C3 untuk mendapatkan sifat kimia fisika yang dikehendaki, sedangkan modifikasi pada C7 untuk mengubah spektrum aktivitasnya. Kemudian adanya gugus pendorong elektron pada posisi 3 meningkatkan resonansi enamin sehingga kereaktifan cincin B-lactam terhadap sisi aktif pada substrat D-alanil-D-alamin dalam biosintesis peptidoglikan meningkat, akibatnya aktivitas antibakterinya juga meningkat. Kemudian ada aktivitas biologis sangat tergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi 7. Substitusi gugus metoksi pada posisi 7 seperti pada cefamisin meningkatkan ketahanan senyawa terhadap serangan B-laktamase. Dan yang terakhir ada pergantian isosterik dari atom S pada cincin dihidrotiazin dengan atom O menghasilkan oksasefamisin atau oksasefam. Turunan baru tersebut yang didapatkan melalui sintesis total menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas. Next. Nah, turunan cephalosporin berdasarkan sistem generasinya dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu ada generasi pertama, itu nama obatnya ada contohnya ada cefalexin, cefadroxil, cefadrin, cefalotin, cefazolin. Next. Untuk generasi kedua, itu turunan ini diperkenalkan pada tahun 1970
maaf, atau lebih tepatnya pada akhir 1970. Kemudian itu nama contoh obatnya itu ada Cefaclor, Cefuroxim, Cefamandol, Cefmetazole, dan Cefotetan. Next. Kemudian cephalosporin generasi ketiga, turunan ini diperkenalkan untuk penggunaan klinik dalam tahun 1980. Itu contohnya ada Ceftibutan, Ceftizoxim, Cefotaxim, Cefotiam, Cefetamed, dan lain-lain. Next. Dan yang keempat itu ada cephalosporin generasi keempat yang diperkenalkan untuk penggunaan klinik pada dalam tahun 1995. Contohnya itu ada Cefepime dan Cefpirom. Berdasarkan struktur kimianya, turunan cephalosporin dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu cephalosporin klasik, pracephalosporin, cefamisin, dan oxacefam. Turunan cephalosporin adalah senyawa bakteriasid dengan indeks terapeutik atau batas keamanan yang tinggi, efektif untuk pengobatan infeksi Staphylococcus sp dan Streptococcus sp yang telah tertahan terhadap penisilin, E. coli, dan P. mirabilis, dan digunakan secara luas untuk pencegahan infeksi selama dan sesudah pembedahan. Efek samping yang umum adalah reaksi hipersensitivitas seperti urtikaria, eosinofilia, dan demam, tetapi jarang yang terjadi hingga fatal. Next. Kemudian yang ketiga yaitu turunan belaktam non-siklik. Turunan ini adalah antibiotika yang mengandung cincin belaktam yang kadang-kadang bergabung dengan cincin lain yang terdiri dari 5 atau 6 atom. Belaktam non-klasik itu dibagi menjadi 5 kelompok. Yaitu ada turunan asam amidinopenisilinat, yang contohnya itu ada amdinosilin, bacmesilinam, dan pivmesilinam. Untuk struktur umumnya seperti pada layar. Kemudian yang kedua, yaitu ada turunan asam penisilinat, contohnya ada sulbactam, pivsulbactam, dan sultamisilin. Struktur umumnya seperti pada layar. Kemudian yang ketiga ada carbapenem, contohnya ada asparenomisin, kareotemisin C dan D, imipenem, dan asam olifanat. Yang mana struktur umumnya sama seperti di layar. Next. Dan yang keempat itu ada oxapenem, contohnya ada asam clavulanat. Dan yang kelima itu ada turunan belaktam monosiklik, contohnya nocarcidin A, astreonam, dan sulfazenin. Sulfazesin. Contohnya seperti di layar. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lutfia. Selanjutnya yang kedua itu ada turunan amphenicol. Jadi turunan amphenicol itu adalah turunan antibiotika yang terdiri dari chloramphenicol dan senyawa sintetik analognya. Nah, turunan amphenicol ini merupakan senyawa bakteriostatik dan berspektrum luas dan bersifat mudah larut dalam lemak. Mekanisme kerja dari turunan amphenicol ini adalah menghambat sintesis protein bakteri. Nah, yang dihambat dari mekanisme kerja ini itu adalah enzim peptidil transferase yang berperan sebagai katalisator untuk membentuk ikatan-ikatan peptida pada proses sintesis protein bakteri. Jadi setelah menembus sel bakteri, turunan amphenicol ini akan mengikat subunit ribosom 50S dan menghambat enzim tersebut sehingga akan mencegah penambahan asam amino pada rantai peptida. Struktur umum dan struktur turunan amphenicol itu dapat dilihat di layar. Selanjutnya, hubungan struktur dan aktivitas dari turunan amphenicol. Yang pertama itu P-nitrobenzen dapat diganti dengan bifenil, 4-brombifenil atau 4-metilbifenil tanpa kehilangan aktivitas antibakteri. Selanjutnya, penggantian gugus fenil dengan gugus aromatik atau alisiklik lain seperti sikloheksil, furil, naftil, piridil, quinolil, dan tinil dapat menghilangkan aktivitas.
Gugus fenil itu yang ini. Selanjutnya, penggantian gugus nitro dengan gugus penarik elektron kuat seperti asetil atau cetofenikol atau metilsulfonil atau tiamfenikol. Ini walaupun diganti itu tetap aktif sebagai antibakteri. Selanjutnya yang keempat, stereokimia sangat berperan untuk aktivitas antibakteri karena kloramfenikol mempunyai struktur viral, maka dapat membentuk 4 isomer, yaitu negatif treo, positif treo, negatif eritro, dan positif eritro. Namun yang aktif sebagai antibakteri hanya D negatif treo. Yang kelima, penggantian 2 gugus hidroksil, peluasan atau pemendekan gugus CH2OH, ujung dan substitusi atom H pada C2 dapat menghilangkan aktivitas antibakteri. Dan yang keenam, penggantian atom dikloro dengan dibromo dapat menurunkan kekuatan antibakteri, sedangkan penggantian gugus CF3 dapat meningkatkan aktivitas antibakteri. Nah, contoh dari turunan amfenikol ini ada kloramfenikol dan tiamfenikol. Selanjutnya ada turunan tetrasiklin. Antibiotik golongan tetrasiklin ini merupakan antibiotik golongan pertama yang maksudnya antibiotik golongan tetrasiklin yang pertama ditemukan itu adalah klortetrasiklin yang dihasilkan dari Streptomyces aureofaciens. Tetrasiklin ini dapat dibuat secara semisintetik dari klortetrasiklin atau dapat dari hasil isolasi kultur Streptomyces sp. Antibiotik tetrasiklin merupakan antibiotik yang bersifat bakteriostatik dan memiliki spektrum yang luas. Mekanisme kerja antibiotik ini adalah menghambat sintesis protein bakteri. Bedanya dengan turunan amfenikol, turunan tetrasiklin ini yang dihambat itu ribosom 30S. Struktur umum turunan tetrasiklin dapat dilihat di layar. Selanjutnya adalah hubungan struktur dan aktivitas dari golongan tetrasiklin. Yang pertama itu gugus kromofor dengan aktivitas biologis penuh adalah senyawa semisintetik sansiklin. Selanjutnya, penambahan atau pengurangan cincin dan pembukaan cincin menyebabkan senyawa dapat kehilangan aktivitas. Yang ketiga, perluasan atau pengurangan gugus kromofor dapat menyebabkan penurunan atau hilangnya aktivitas. Selanjutnya, pada gugus 2-karbonamid, hanya gugus karbonil yang penting untuk aktivitas. Satu atom H pada gugus amida dapat diganti dengan gugus lain tanpa kehilangan aktivitas. Dan yang kelima, daerah hidrofob dari C5 sampai C9 dapat diubah dengan cara yang bervariasi, asal tidak mempengaruhi bentuk konformasi esensialnya. Modifikasi pada C6 dan C7 dapat meningkatkan aktivitas antibakteri. C6 dan C7. Selanjutnya adalah turunan aminoglikosida. Turunan aminoglikosida merupakan antibiotik dengan struktur kimia yang bervariasi, mengandung basa deoksistreptamin atau streptidin dan 2 atau lebih gula amino yang terikat lewat ikatan glikosidik pada inti heksosa. Antibiotik aminoglikosida merupakan senyawa bakterisid. Antibiotik ini tidak dapat diabsorpsi oleh saluran cerna, sehingga tidak dapat diberikan secara oral dan harus diberikan secara parenteral. Biasanya dilakukan dengan cara injeksi secara intramuskular. Turunan aminoglikosida yang sering digunakan adalah streptomisin, kanamisin, gentamisin, neomisin, tobramisin, amikasin, metilmisin, dibekasin, dan spektinomisin. Mekanisme kerja aminoglikosid ini adalah setelah masuk sel, aminoglikosid ini akan terikat pada ribosom 30S dan menghambat sintesis protein. Jadi setelah masuk, diikuti dengan kerusakan membran sitoplasma dan kemudian akan terjadi kematian pada sel. Selanjutnya adalah hubungan struktur dan aktivitas. Pada umumnya, turunan aminoglikosida mengandung 3 cincin yang dihubungkan melalui jembatan eter. Sebagai contoh, struktur kanamisin. Nah, jadi ini kan ada strukturnya, hubungan struktur dan aktivitasnya. Yang pertama itu pada cincin satu ini nih sangat penting untuk aktivitas karena sasaran utama dalam penginaktifan enzim bakteri dan menentukan karakteristik luas spektrum antibakteri.
Yang kedua, modifikasi pada cincin 2. Cincin 2 ini sangat sensitif terhadap perubahan struktur. Modifikasi gugus fungsional akan menghilangkan aktivitas antibakteri. Dan yang selanjutnya, modifikasi pada cincin 3. Modifikasi pada cincin 3 ini sangat fungsional, namun dapat diganti tanpa menimbulkan penurunan aktivitas yang sangat bermakna. Selanjutnya ada turunan makrolida. Antibiotik turunan makrolida merupakan antibiotik yang umumnya dihasilkan oleh Streptomyces sp. Antibiotik ini memiliki 5 bagian struktur yang karakteristik, yaitu cincin lakton yang besar, gugus keton, 1 atau 2 gula amin seperti glikosida yang berhubungan dengan cincin lakton, gula netral yang berhubungan dengan gula amino atau cincin lakton, dan gugus dimetilamino pada residu gula. Gula yang terikat pada antibiotik turunan makrolida antara lain L-cladinosa, D-desosamin, L-oleandrosa, dan D-rhodosamin. Antibiotik turunan makrolida merupakan antibiotik yang bersifat bakteriostatik. Turunan makrolida ini bekerja dengan cara menghambat sintesis protein bakteri dengan jalan berikatan pada ribosom subunit 50S. Contoh antibiotik turunan makrolida ini merupakan eritromisin stearat, oleandomisin fosfat, spiramisin, proksitromisin, dan azitromisin. Selanjutnya ada turunan polipeptida. Antibiotik polipeptida mempunyai struktur yang kompleks dan memiliki gugus lipid selain gugus amino yang tidak dimiliki oleh hewan dan tumbuhan. Sumber utama turunan antibiotik ini adalah Bacillus sp dan Streptomyces sp. Pada umumnya, antibiotik ini memiliki spektrum aktivitas yang sempit. Contohnya, gramicidin hanya aktif terhadap bakteri gram positif, sedangkan polymyxin hanya aktif terhadap bakteri gram negatif. Obat-obat golongan ini adalah tirotrisin, basitrasin, polymyxin, dan colistin. Basitrasin memiliki mekanisme kerja dengan menghambat sintesis dinding sel mikroba dengan menghambat enzim peptidoglikan sintetase. Sedangkan tirotrisin, polymyxin, dan colistin memiliki mekanisme kerja dengan mengganggu keutuhan membran sel mikroba. Selanjutnya ada turunan linkosamida. Antibiotik turunan linkosamida merupakan antibiotik yang mengandung sulfur. Turunan ini mengandung gugus yang bersifat basa, yaitu N-pirolidin atau N-piperidin. Antibiotik turunan ini merupakan senyawa yang bersifat bakteriostatik, namun dapat bersifat bakterisid apabila dalam kadar yang tinggi. Senyawa ini dapat diisolasi dari Actinomycetes, Streptomyces, dan Lincolnensis. Mekanisme antibiotik turunan linkosamida adalah menghambat sintesis protein. Nah, yang dihambat itu adalah ribosom subunit 50S bakteri dan menghambat reaksi enzim peptidil transferase sehingga mencegah pembentukan ikatan peptida. Contoh obat antibiotik turunan linkosamida ini adalah linkomisin dan clindamycin. Yang ada di layar ini merupakan struktur umum turunan makrolida. Jadi kalau R di struktur ini diganti dengan OH itu bentuknya kalau diganti jadi OH itu jadi linkomisin, tapi kalau diganti jadi Cl itu jadi clindamycin. Nah, hubungan struktur dan aktivitasnya, yang pertama itu N-demetilase dapat memberikan aktivitas melawan bakteri gram negatif. Yang kedua, bertambahnya panjang rantai substituen propil hingga N-heksil pada posisi C4 pada gugus pirolidin dapat meningkatkan aktivitas in vivo. Dan yang ketiga, modifikasi struktur pada posisi C7 seperti penambahan 7-S-kloro atau 7-ROCH3 akan mengubah sifat fisikokimia obat dan mempengaruhi sifat farmakokinetika dan spektrum aktivitasnya. Selanjutnya ada turunan polien. Antibiotik turunan polien ini merupakan antibiotik yang dihasilkan dari Streptomyces sp. Antibiotik ini memiliki cincin besar yang mengandung lakton dan ikatan rangkap terkonjugasi. Antibiotik ini tidak mempunyai aktivitas antibakteri atau antiriketsia, tetapi aktif terhadap jamur dan yes. Mekanisme kerja antibiotik ini adalah dengan mengganggu keutuhan membran sel mikroba. Antibiotik polien bereaksi dengan sterol yang terdapat pada membran sel fungi, sehingga akan mempengaruhi permeabilitas selektif membran tersebut. Antibiotik polien ini tidak sensitif terhadap bakteri karena bakteri ini tidak memiliki struktur sterol pada membran selnya.
Contoh antibiotik polien yang banyak digunakan sebagai anti jamur itu adalah amphoterisin, kandisidin, dan nystatin. Selanjutnya ada turunan ansamisin. Turunan ansamisin ini merupakan turunan antibiotik yang dihasilkan dari Streptomyces sp. Karakteristik turunan antibiotik ini adalah adanya struktur siklik yang mengandung gugus aromatik dan jembatan makrosiklik alifatik panjang yang dinamakan ANSA. Contoh antibiotik turunan ansamisin ini adalah rifampicin. Rifampicin ini memiliki mekanisme kerja dengan menghambat sintesis asam nukleat sel mikroba. Yang dihambat itu adalah enzim polimerase RNA. Turunan ansamisin ini memiliki spektrum aktivitas yang luas. Selanjutnya ada turunan antrasiklin. Antibiotik ini merupakan turunan antrasiklinon. Pada umumnya tetrasiklin dihasilkan dari Streptomyces sp. Pada umumnya turunan antrasiklin digunakan sebagai antibiotik sebagai obat anti kanker. Perbedaan struktur di antara turunan antrasiklin adalah pada jumlah dan posisi gugus hidroksifenol, derajat oksidasi dari 2 atom C rantai samping pada posisi 9, dan adanya ester asam karboksilat pada posisi 10. Contoh obat antibiotik turunan antrasiklin ini adalah daunorubicin HCl, doxorubicin HCl, epirubicin, dan plikamicin atau mitramicin. Nah, yang terakhir adalah fosfomicin. Fosfomicin ini merupakan antibiotik yang diisolasi dari Streptomyces fridiae atau Streptomyces sp. Antibiotik ini memiliki spektrum aktivitas yang luas dan bersifat bakterisidal, terutama untuk bakteri gram positif. Antibiotik ini tidak dapat diberikan secara oral karena tidak stabil terhadap asam lambung, sehingga pemberiannya harus dilakukan secara intravena. Mekanisme kerja dari turunan antibiotik ini adalah dengan cara mengikat secara irreversibel gugus SH enzim enol pirufil transferase yang mengkatalisir reaksi antara UDP asetil glukosamin dengan fosfoenol pirufat membentuk asam uridin difosfo N-asetil muramat. Salah satu proses pada tahap pertama dari itu. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom diskusi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.